Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Samarul Haq dari kelompok 7 Budaya Melayu Riau. Saya akan menjelaskan tentang definisi dan wujud kesenian Melayu Riau. Langsung saja ke materi pertama, yaitu definisi. Kesenian Melayu didefinisikan sebagai hal-hal yang menyangkut hasil olah rasa dan raga orang Melayu dalam mengekspresikan bentuk-bentuk hasil proses penghayatan yang indah, menyenangkan, dan bisa memberi kepuasan baik kepada pribadi penciptanya maupun kepada para penikmat. Kesenian Melayu terbagi dalam aspek seni gerak, warna, bunyi, atau kombinasi dari semua aspek tersebut. Kesenian Melayu diciptakan oleh masyarakat Melayu dan menjadi hal milik baik secara pribadi maupun bersama-sama. Secara singkat, kesenian Melayu bisa didefinisikan sebagai representasi dari budaya Melayu. Sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam, kesenian Melayu dianggap sebagai salah satu bentuk untuk mengekspresikan pemujaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kesenian Melayu sedapat-dapatnya tidak membawa kejelekan, kerusakan, apalagi yang haram dalam pandangan agama. Kesenian Melayu adalah perihal keahlian orang Melayu dalam mengekspresikan ide-ide estetika, sehingga menghasilkan benda, suasana, atau karya lainnya yang menimbulkan rasa indah dan decak kagum. Kesenian ini diciptakan sendiri oleh masyarakat Melayu dan menjadi milik mereka secara bersama. Oleh sebab itu, kesenian Melayu merupakan representasi budaya Melayu. Bisa dikatakan pula bahwa kesenian Melayu ini merupakan bagian dari usaha orang Melayu untuk merespon, memahami, menafsirkan, dan menjawab permasalahan yang mereka hadapi. Yang membedakan kesenian Melayu dari kesenian lainnya adalah latar belakang, tradisi, dan sistem budaya yang melahirkan kesenian tersebut. Latar belakang tersebut dan sistem budaya berkaitan dengan pengetahuan, gagasan, kepercayaan, nilai norma, dan lain-lain. Karena tradisi dan sistem budaya Melayu berbeda dengan sistem budaya lain. Misalnya Jawa, maka pola ekspresi tujuan dan falsafah nilai dalam kesenian Melayu juga berbeda dengan kesenian Jawa. Dalam pengertian ini, kesenian tidak hanya sebagai ekspresi keindahan, tapi juga sebagai media penyampaian pesan, ide-ide estetika, dan pesan budaya di atas terwujud dalam seni tari, seni musik, seni tenun, seni ukir, seni lukis, seni bela diri, seni teater, dan permainan rakyat. Masing-masing bagian dikategorikan lagi berdasarkan fase historis dan profanitas. Berdasarkan fase historis, kesenian Melayu terbagi dua, tradisional dan kontemporer. Berdasarkan profanitas, kesenian ini juga dapat terbagi dua, sakral dan profan. Selanjutnya, wujud kesenian dan kebudayaan Riau. Yang pertama, rumah adat khas budaya Riau. Rumah adat daerah ini dinamakan Selaso Jatuh Kembar. Rumah ini merupakan tempat tinggal yang digunakan oleh para datu atau pemangku adat. Rumah adat ini menjadi salah satu unsur kebudayaan Riau. Dengan aksen-aksen yang menghiasi rumah adat ini semuanya berhiasan ukir, dengan ukirannya yang mempunyai corak berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Di dalam rumah adat ini dilengkapi pula dengan balai adat, di mana ruang ini dipergunakan untuk melakukan pertemuan dan musyawarah, mengenal kebudayaan dan kesenian khas Riau, provinsi di ujung barat. Pakaian adat Riau. Yang kedua, dengan adanya pakaian adat menunjukkan bukti bahwa Melayu Riau mempunyai kebudayaan yang maju karena memiliki pakaian adat yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Untuk pria menggunakan pakaian adat berupa baju kurung cekak musang atau disebut dengan baju kurung belanga. Tampilan bentuk busana ini mirip dengan baju muslim yang dipadukan dengan celana panjang yang longgar, kemudian dilengkapi dengan sarung dan kopiah. Sedangkan untuk wanita menggunakan gaun berupa baju kurung kebaya labu. Kedua pakaian adat ini merupakan salah satu warisan kebudayaan Riau yang sering digunakan pada saat upacara adat atau pernikahan. Tampilan dari pakaian adat ini sangat tertutup dan panjang. Hal tersebut menunjukkan nilai-nilai kesopanan yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, senjata tradisional Riau. Senjata tradisional terkenal di provinsi ini dinamakan pedang jenawi. Pedang ini biasanya digunakan oleh panglima perang. Sedangkan para prajuritnya menggunakan kelewang sebagai senjatanya. Mengenal kebudayaan dan kesenian khas Riau, provinsi di ujung barat Indonesia. Selanjutnya, tari tanda sebagai tari tradisional. Salah satu ciri kebudayaan Riau yaitu pada tarian tradisionalnya. Tarian ini dinamakan tari tanda. Tarian ini bisa ditampilkan oleh seorang laki-laki dan berupa perempuan. Selain itu, tarian ini ditampilkan dengan beberapa musik dan alunan lagu. Tarian ini merupakan tarian pergaulan yang sangat digemari di daerah Riau, mengenal kebudayaan dan kesenian khas Riau. Selanjutnya, makanan khas Riau. Bolu Kumojo merupakan salah satu makanan khas yang memang menjadi hal wajib untuk dibeli di daerah ini. Rasanya yang enak membuat Anda akan tertarik dan menjadikannya oleh-oleh mengenal kebudayaan dan kesenian khas Riau. Selanjutnya, permainan congklak. Salah satu contoh kebudayaan Riau yaitu permainan congklak. Congklak merupakan salah satu kebudayaan daerah yang masih tetap lestari sampai saat ini. Dengan bahan dasar dari kayu berbentuk papan yang panjang, disertai dengan 14 anak lubang dan 2 lubang besar sebagai induknya. Kesenian ini dilakukan oleh 2 orang yang dimainkan secara bergantian. Congklak adalah permainan dengan meletakkan seluruh biji congklak di bagian ujung kiri dan kanan, kemudian dimainkan dengan mengikuti kaki. Permainan ini ditampilkan untuk melatih kerjasama dan kekompakan antara satu sama lain. Permainan ini selalu diadakan pada saat upacara atau pada festival-festival.
Selanjutnya alat musik gambus. Riau adalah salah satu wilayah yang strategis dan memiliki banyak budaya-budaya warisan kerajaan yang pernah mendudukinya. Salah satu warisan seni budaya khas Riau tersebut yaitu alat musik gambus. Gambus merupakan alat musik dengan menggunakan senar yang memiliki bentuk mirip seperti gitar. Bedanya, lubang pada alat musik gambus ditutupi menggunakan kulit kambing atau kulit ikan pari. Senar pada alat musik gambus mempunyai banyak variasi, mulai dari 2 senar hingga 12 senar. Gambus dimainkan dengan cara dipetik, biasanya diiringi dengan instrumen-instrumen musik lain. Alat gambus ditampilkan dalam orkes gambus, yang biasa digunakan untuk mengiringi tari zapin. Permainan gambus dalam budaya Riau mempunyai berbagai macam fungsi. Fungsi permainan musik gambus diantaranya sebagai media komunikasi, media mengekspresikan diri, dan mengiringi tarian tradisional, mengenal kebudayaan dan kesenian khas Riau Provinsi di ujung barat. Yang terakhir adalah bahasa utama daerah Riau. Provinsi Riau merupakan daerah yang kaya akan kebudayaan yang lahir dari beragam suku bangsa. Bahasa daerah yang digunakan dalam keseharian yaitu menggunakan bahasa Melayu Riau. Bahasa ini mirip dengan bahasa Indonesia, memiliki pemilihan bahasa ini sebagai akar bahasa Indonesia sesuai dengan kebijakan pemerintah Belanda. Kesenian adat Riau yang unik. 1. Wayang Cekak. Wayang Cekak merupakan salah satu kesenian khas Riau dengan campuran budaya Tionghoa dan Melayu. Kesenian ini merupakan sastra lisan yang diperagakan melalui media wayang. Kesenian ini menggunakan boneka tangan yang terbuat dari kain perca dan dimainkan oleh dalang. Wayang Cekak menggambarkan kehidupan dalam kotak yang kira-kira berukuran 2 x 3 meter dan boneka itu digerakkan oleh tangan manusia atau dalang dari belakang. Yang kedua, dangkong. Tari dangkong atau yang sering disebut dengan joget dangkong ini merupakan kesenian Melayu yang sering digelar oleh masyarakat Kecamatan Muro, Kabupaten Karimun. Dulunya, alat musik yang digunakan untuk mengiringi kesenian ini hanya joleh tempurung, gendang tabur, gong, dan gendang kobane. Joget dangkong ini digunakan sebagai upacara adat, sebagai penghibur warga kerajaan pada zaman dahulu. Yang ketiga, gobang. Gobang adalah kesenian Riau asli Jemaja, Kepulauan Anambas. Tarian gobang selalu ditampilkan dalam acara-acara penting seperti sunatan, perkawinan, dan hari-hari besar lainnya. Kesenian joget gobang mirip opera tradisional yang dalam penampilannya selalu dilengkapi dengan para penari yang berkostum aneh. Semuanya menggunakan topeng berwajah seram seperti monyet, raksasa bengis, dan paras yang menyerupai hantu lainnya. Musik pengiringnya terdiri atas gendang panjang, gendang pendek, dan gong. Di tengah alunan musik itulah, para pemainnya melantunkan nyanyian dalam bahasa daerah Melayu setempat. Syair-syairnya berisi tuntunan moral, nasihat, dan lain-lain. Yang keempat, melemang. Melemang merupakan tarian tradisional asli dari daerah Bintan. Menurut sejarahnya, tarian melemang ini berasal dari Tanjung Pisau Negeri Bentan Penaga. Tarian melemang pertama kali dimainkan sekitar abad ke-12. Ketika itu, tarian melemang hanya dimainkan di Istana Kerajaan Melayu Bentan. Saat itu, tarian melemang ditampilkan pada saat-saat tertentu saja, khususnya untuk menghibur pembesar dan raja di kalangan istana. Namun, sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian melemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat. Yang kelima, makyong. Makyong adalah kesenian daerah Riau yang termasuk ke dalam seni teater tradisional masyarakat Melayu yang masih lestari hingga sekarang. Dulunya, pertunjukan makyong diadakan oleh orang desa di pematang sawah ketika selesai memanen padi. Seni teater makyong juga terdapat di negara bagian seperti Terengganu, Patani, Kelantan, dan Kedah. Di Kepulauan Riau, makyong dibawakan oleh penari yang memakai topeng, berbeda dengan di Malaysia yang tanpa topeng. Pertunjukan makyong biasanya dibawakan oleh kelompok penari dan pemusik yang menggabungkan berbagai unsur keagamaan, sendiwara, tari, musik, vokal, serta naskah. Tokoh utama pria dan wanita, keduanya dibawakan oleh penari wanita. Pertunjukan makyong diiringi musik seperti gendang, rebab, dan tetawa. Yang keenam, mendu. Mendu adalah salah satu kesenian Kepulauan Riau yang menggabungkan unsur nyanyian, tarian, dan teater. Cerita yang dimainkan adalah hikayat Dewa Mendu yang diangkat dari cerita rakyat masyarakat Natuna. Tokoh-tokoh dalam seni pertunjukan Mendu, di samping Dewa Mendu itu sendiri adalah Angkara Dewa, Siti Mahdewi, Maharaja Laksa Malik, Tilan Cahaya, Nenek Kebayan, Raja Bahelani, Raja Majusi, Raja Firmansyah, Raja Beruk, dan tokoh-tokoh pendukung lainnya. Yang ketujuh, Zapin. Tarian Zapin adalah salah satu tarian rumpun Melayu. Kata Zapin sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu Zapan, yang artinya penari, dan Al-Zapin, yang artinya gerak kaki. Tarian ini kental dengan pengaruh budaya Arab. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam acara-acara tertentu atau pegelaran budaya. Tarian Zapin memiliki banyak ragam gerak tariannya, walaupun pada dasarnya gerakan dasar Zapinnya sama, dan pada prinsipnya tarian ini bersifat edukatif, namun ditampilkan dengan kemasan yang menghibur. Syair-syair lagunya cukup kental dengan nuansa dakwah Islam. Musik pinggirannya terdiri dari 2 alat utama,
yaitu alat musik petik gambus dan 3 buah alat musik tabuh berupa gendang kecil yang kerap disebut dengan marwas. Sejarah tari persembahan. Pada waktu itu, tari persembahan masih bernama tari makan sirih. Diciptakan sebagai tari untuk penyambutan tamu pada acara Kongres Pemuda di Pekanbaru. Pada saat itu, tari makan sirih memiliki bentuk penyajian yang ditarikan secara berpasangan atau ditarikan oleh penari laki-laki dan penari perempuan. Dengan iringan piringan hitam dan lagu yang berjudul Makan Sirih, tari Makan Sirih dipersembahkan pada acara Kongres Pemuda dengan alasan bahwa Riau belum mempunyai tarian khas adat yang dipakai untuk menyambut para tamu yang datang ke daerah Riau atau pada acara tertentu. Tari persembahan awal mulanya bernama Tari Makan Sirih karena tari ini diiringi oleh lagu Makan Sirih yang diambil dari piringan hitam. Kemudian tari Makan Sirih diberi nama paten dengan sebutan tari persembahan yang ditarikan pertama kali di acara Kongres Pemuda pada tahun 1957 di gedung SMA Setia Dharma Pekanbaru. Musik yang mengiringi tari tersebut adalah musik gabungan dari musik siak di bawah pembinaan Ahmad Nur, sedangkan penarinya pada saat itu berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Ragam gerak tari persembahan pada saat itu masih sangat sederhana gerak. Pola lantai, tata rias, dan busana pada tari tersebut juga sangat sederhana untuk gerakan tari persembahan sebenarnya. Diambil dari gerakan yang sudah ada, yaitu gerakan tari menjunjung Tuli dari Kerajaan Siak, kemudian dikembangkan lagi oleh Oka Nizami Jamil dan Johan Syarifuddin menjadi tari penyambutan tamu, yaitu tari persembahan. Tahun berikutnya Oka Nizami Jamil melakukan studinya di Yogyakarta dan mengembangkan tari persembahan sebagai tarian khas daerah Riau pada acara IRTM di Yogyakarta. Pada saat itu tari persembahan mengalami perubahan pada gerak dengan menghaluskan gerakannya dan tidak merubah gerakan dasar dari tari persembahan. Periode kedua pada tahun 1962, pencipta tari persembahan Oka Nizami Jamil menjabat sebagai Wakil Kepala Inspeksi Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Riau dan menjabat sebagai Wakil Inspeksi Daerah. Oka Nizami Jamil dan almarhum Johan Syarifuddin mengembangkan tari persembahan, membina dan mengembangkan adat Melayu Riau. Tahun 1963, Presiden RI Soekarno akan berkunjung ke Pekanbaru dan Oka Nizami Jamil ditunjuk sebagai penggagas utama pada acara penyambutan Presiden Soekarno. Namun karena ada hal lain yang sangat penting dalam pemerintahan RI pada masa itu, Presiden Soekarno batal berangkat ke Riau. Namun pada waktu itu tari persembahan telah dirubah penampilan dan sudah tidak menggunakan penari laki-laki, hanya khusus ditarikan oleh penari perempuan yang telah terpilih. Tari persembahan mengalami beberapa perbaikan dan penyempurnaan pada gerak serta pola lantainya. Presiden Soekarno tidak jadi datang berkunjung ke Riau, akan tetapi tetap diutus Menteri Pendidikan Prof. Yono untuk mewakili Presiden Soekarno saat itu. Tahun 1967, Presiden Soeharto berkunjung ke Pekanbaru pada waktu Gubernur Riau adalah Brigjen Arifin Ahmad. Oka Nizami Jamil diperintahkan mempersiapkan pegelaran kesenian Melayu Riau di mana tari persembahan tampil menyambut tamu agung Presiden Soeharto dan dikumandangkan paduan suara lagu Lancang Kuning, aransemen Toga Kuta Barat dengan tali berpilih 3. Pada tahun 1969, di gedung Jakarta Fair Hotel Indonesia, tari persembahan mengalami perubahan pola lantai dan ini dilakukan oleh Yuni Amir dan Galib Husin. Periode ketiga pada tahun 1983, tari Makan Sirih diganti nama menjadi tari persembahan, serta telah pula dibakukan dan diajarkan kepada guru-guru kesenian di Provinsi Riau. Tari persembahan sudah tersebar di seluruh Provinsi Riau melalui sekolah menengah atas dan sanggar-sanggar tari yang mempopulerkan tari persembahan sebagai tarian khas setiap sanggar. Bahkan tari persembahan menjadi mata pelajaran yang sangat menentukan pada masa itu. Periode keempat pada tahun 1990 di Provinsi Riau ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan MTQ tingkat nasional yang ke-17 di Kota Pekanbaru. Tari persembahan atas persetujuan Oka Nizami Jamil ditata diperindah oleh koreografer dari tari terkenal di Indonesia, Yulianti Parani, dan dibantu oleh Tom Ibnur dengan menampilkan 300 orang penari putra-putri pilihan. Dirangkai dengan tari Melayu rentak Zapin, rentak Ma'inang, dan rentak joget sebanyak 2.000 orang, yang terdiri dari penari putra-putri dengan iringan musik Melayu yang digarap oleh Nuskan Syarif sebagai penata musik. Periode kelima pada tahun 2008, tari persembahan mengalami rekonstruksi yang sangat beragam dari berbagai sanggar. Terjadi bermacam-macam versi tarian yang diciptakan dari berbagai daerah Riau. Dan tahun 2008, tari persembahan mengalami perubahan yakni pembakuan gerak dan penyajian. Hingga saat ini ragam gerak yang ada dalam tari persembahan semuanya memiliki pembakuan dalam penyajian. Dengan berjalannya waktu dan melihat perkembangan tari persembahan di Provinsi Riau yang sangat bervariasi dan belum memiliki penyempurnaan yang baik dan tetap, maka pada tahun 2008 timbul gagasan untuk menyempurnakan tari persembahan oleh
Oka Nizami Jamil. Gagasan ini pada akhirnya terwujud dengan dukungan dan bantuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Sebelumnya, tim yang diketuai Oka Nizami Jamil dengan beranggotakan H. Zulkifli ZA dan Dr. Anda Haji Tengku Rahimah mengadakan pertemuan pada tanggal 13 Juli 2008 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menghasilkan beberapa kesepakatan. Yang pertama, gerak dasar yang telah disempurnakan yaitu pada gerak lenggang patah 9 yang diperhalus serta pengembangan pada ragam gerak menjadi 17 ragam. Yang kedua, pola lantai yang disempurnakan dari 2 pola lantai menjadi 6 pola lantai yang dikembangkan dan disempurnakan. Lalu yang ketiga, ada tempo musik yang digunakan. Penyempurnaan pada tempo musik masa dahulu sedikit dipercepat, sedangkan sekarang diperlambat karena menyesuaikan gerak lemah gemulai tari persembahan. Lalu yang keempat, ada tata rias dan busana yang disempurnakan menjadi lebih baik. Untuk riasan menggunakan rias cantik. Busana yang dipakai adalah warna-warna mewah dengan aksesoris yang sudah ditetapkan atau dibakukan. Yang kelima, tempat pertunjukan juga mengalami penyempurnaan. Tari persembahan ditarikan di dalam gedung balai-balai adat atau di lapangan terbuka, akan tetapi harus disediakan panggung khusus. Yang terakhir, properti menggunakan tepak sirih terbuat dari bahan yang ringan, bukan dari logam. Tari persembahan versi dulu sangat sederhana untuk gerakan pada tari persembahan, diambil dari gerakan yang sudah ada, yaitu gerakan tari menjunjung duli dari Kerajaan Siak. Tari menjunjung duli adalah salah satu tari yang khusus dipersembahkan untuk raja-raja di Kerajaan Siak. Tarian tersebut tidak boleh ditarikan di luar istana Siak karena hanya dipersembahkan untuk raja-raja terdahulu. Dari sanalah Bapak Oka Nizami Jamil dan almarhum Johan Syarifudin terinspirasi untuk menciptakan tarian yang dipersembahkan kepada tamu agung di Provinsi Riau. Untuk penyajian tari persembahan itu sendiri sangat sederhana dengan gerakan yang diulang-ulang dan tidak mempunyai pola dalam tarian tersebut. Untuk penari tari persembahan masa dahulu tidak ditentukan jumlah penarinya, akan tetapi hanya difokuskan kepada gerakan serta fungsi dari tari persembahan itu sendiri. Tari persembahan itu dahulunya ditarikan berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Fungsinya dari penari laki-laki tersebut hanya berfungsi sebagai tamu yang akan disambut, sedangkan penari perempuan berfungsi sebagai tuan rumah yang akan menyambut kedatangan para tamu yang dihormati. Setelah itu penari perempuan menyuguhkan sebuah tepak yang berisi pinang, sirih, kapur, gambir, serta kacip atau pemotong pinang. Untuk penyajian tari persembahan pada masa itu terdiri dari gerak, desain lantai, musik iringan, tata rias, dan busana, tempat pertunjukan, dan properti. Selanjutnya, elemen-elemen pendukung tari persembahan. Elemen-elemen pendukung tari persembahan pada masa dahulu tidak terlalu banyak dan terkesan sangat sederhana. Adapun elemen-elemennya yaitu, pertama, gerak. Gerak tari persembahan didasarkan pada gerak melenggang patah 9 yang dilakukan berulang-ulang berjumlah 5 ragam gerak. Geraknya masih bersifat sederhana. Untuk gerakan tangan dan kaki berubah-ubah tidak terpaku pada satu pola gerakan. Adapun gerak tangan harus menyesuaikan dengan aturan dari persembahan. Tidak boleh mengangkat tangan dan kaki terlalu tinggi. Harus melenggang lemah gemulai karena tari persembahan diciptakan untuk menyambut tamu, maka harus dibuat sesopan mungkin. Mengangkat ketiak atau bahu dan kaki terlalu tinggi itu mengurangi kesopanan dalam menyambut tamu yang dihormati. Maka dalam tari persembahan itu tidak diperbolehkan. Tari persembahan memiliki beberapa macam ragam gerak yang biasa dilakukan dalam penyajiannya. Penari tari persembahan dahulunya dilakukan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, maka dibuat gerakan berpasangan. Untuk penari utama atau perempuan, ragam gerak yang sering dilakukan adalah gerak lenggang patah 9. Karena gerakan ini sendiri adalah ciri khas dan gerakan dasar dari tari persembahan. Sedangkan untuk penari laki-laki menggunakan gerakan rentak langgam Melayu dan lenggang patah 9 gagah. Pada masa dahulu, tari persembahan ditarikan berpasangan. Selanjutnya, yang kedua, musik iringan. Iringan atau musik pada tari persembahan sangat sederhana. Selain itu, iringan yang dihasilkan iringan eksternal. Iringan eksternal itu musik atau bunyi yang dihasilkan dari alat-alat musik pengiring seperti akordeon, biola, dan gendang rebana. Tempo musik iringan tari persembahan dahulu lebih cepat dari musik iringan pada sekarang. Dan musik pengiring tari tersebut awal mulanya berasal dari lagu Makan Sirih yang memang sudah ada sebelumnya. Diambil dari Piring Hitam yang dinyanyikan oleh Encik Rubiah, penyanyi Melayu yang terkenal di Indonesia dan Tanah Semenanjung Melayu. Yang ketiga, desain lantai. Desain lantai tari persembahan pada masa dahulu tidak memiliki desain lantai khusus karena penari hanya membentuk garis sejajar dan maju mundur, serta hanya memiliki 2 desain lantai. Oleh karena itu, pada saat tari persembahan ditarikan berpasangan, maka desain lantai itu sendiri dibuat sangat sederhana. Yang keempat, tata rias dan busana. Tari persembahan masa dahulu, rias yang digunakan sangat sederhana, tidak terlalu mencolok, memakai rias, busana, dan perlengkapan seadanya. Busana yang dipakai pada saat itu adalah busana kebaya laboh.
Kebaya labo berbentuk seperti kebaya panjang menjuntai ke bawah, karena bentuk baju kebaya ini panjangnya 3 jari di bawah lutut memanjang sampai batas betis, serta kancing baju di depan sebanyak 4 atau 5 buah, biasanya memakai kancing ketip, yaitu kancing kecil yang terlindung oleh lidah baju. Bentuk baju kebaya labo ini tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit. Panjang lengan baju 2 jari dari pergelangan tangan, leher lengan baju 3 jari dari permukaan lengan tangan. Kebaya labo untuk tari persembahan pada masa dahulu sangat sederhana, hampir tidak memakai aksesoris pada baju. Kemudian untuk bawahan menggunakan kain pelekat. Pada masa dahulu, tari persembahan ditarikan berpasang-pasangan, maka untuk penari laki-laki menggunakan busana baju teluk belanga. Bentuk baju ini leher yang berkerah dan berkancing, lengan baju panjang agak menutup pergelangan tangan, lebar dan agak longgar. Baju teluk belanga dibuat setelan dengan celana, bahannya terbuat dari bahan katun, dilengkapi dengan kain seperti kain samping seperti kain pelekat. Warna pada baju teluk belanga tidak ditentukan dan bebas, selain warna kuning, karena warna kuning adalah warna untuk raja pada masa dahulu. Selanjutnya, properti. Tepak sirih digunakan sebagai perangkat yang tidak boleh dilupakan dalam upacara-upacara adat resmi. Oleh karena itu, tepak sirih merupakan simbol yang memiliki arti penting. Maka, pada zaman dahulu, pemakaiannya tidak boleh sembarangan. Di dalam tepak sirih terdapat cembol atau cembul yang digunakan untuk menyimpan ramuan sirih dan pinang. Combol ini disusun mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Combol merupakan komponen tepak sirih yang berjumlah 4 atau 5 buah untuk menyimpan pinang, kapur, gambir, tembakau, dan bunga cengkeh. Combol berbentuk bulat dan tertutup pada bagian bawah datar agar dapat diletakkan dengan baik. Seiring perkembangan zaman, tepak sirih yang dahulu digunakan sebagai hidangan untuk acara-acara adat resmi, maka berubah fungsi sebagai properti pada tari persembahan sebagai simbol penyambutan atau persembahan untuk tamu yang dihormati. Yang selanjutnya keenam, tempat pertunjukan. Tempat pertunjukan tari persembahan dahulunya tidak boleh ditarikan di sembarang tempat, hanya dilakukan di dalam ruangan yang tertutup seperti gedung, istana, balai-balai pertemuan yang berada di dalam ruangan tertutup, karena pada saat itu menyesuaikan dengan tamu terhormat yang akan disambut. Selanjutnya, Orkes Melayu. Orkes Melayu adalah kelompok pemusik yang memainkan musik Melayu khas pantai timur Sumatera dan Semenanjung Malaysia, di mana didominasi permainan rebana, petikan gambus, pukulan gong, dan alunan serunai. Yang pertama, susunan Orkes Melayu. Seperti diketahui bahwa susunan Orkes Melayu memiliki permainan yang khas pantai timur Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Peralatan musik utama merupakan yang dipakai oleh orang Arab, karena memang pengaruh dari Arab, ditambah dengan peralatan musik tradisional seperti serunai, gong, dan rebak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rebana. Hal ini mengingatkan mengenai seni kasidah yang berasal dari Arab dan Persia atau Iran dan masuk Nusantara lebih kurang tahun 635 sampai 1600. Rebana memiliki bermacam ukuran, akbar, sedang, dan kecil. Yang kedua, gambus. Peralatan musik ini dibawa oleh orang Arab atau Mesir ataupun Yaman pada tahun lebih kurang 1870 sampai 1888 ke Nusantara. Suaranya rendah, memiliki senar double dari usus kambing atau kini dari nilon yang diperagakan dengan melodi kontrapunkt. Yang selanjutnya, gong. Sebagai ketukan hitungan pertama atau pada belakang lagu, bunyinya seperti bass. Yang selanjutnya, serunai. Pembawa variasi melodi atas dan rebab pembawa variasi tengah.